bersyukur karena kasih Tuhan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih ada sampai saat ini. Kita di malam kita boleh tidur dan pagi ini kita dibangunkan kembali, semua karena kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita mau berdoa untuk kita memulai sekolah minggu kita. Tutup matanya, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Ada seperti kucing, kemudian kambing, ada ayam, ada juga kayak seperti burung, macam-macam burung. Kalau di rumah kita punya peliharaan, tentu kita harus sering memberikan makan, memelihara mereka. Tetapi kalau binatang yang di hutan, terus kemudian burung-burung yang terbang di udara, kira-kira yang memelihara siapa ya? Yang memelihara binatang yang bebas, yang hidupnya di alam adalah Allah kita. Allah mengasihi burung-burung yang terbang, yang hidup tidak bersama dengan kita. Kalau Tuhan Allah mengasihi burung-burung, memelihara burung-burung, terlebih Tuhan sayang kepada kita semua. Mari kita semua akan memuji Tuhan dengan satu pujian, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dikasih. Sekali lagi, burung pipit yang kecil, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik,
Kini saatnya kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rotua. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Kalian dalam keadaan yang sehat dan baik kan? Kalian sudah kangen kan dengan teman-teman sekolah minggu dan juga dengan guru-guru? Sama dong, guru-guru juga sangat kangen sekali dengan kalian. Kita berdoa ya, supaya virus corona cepat pergi dari bumi ini, supaya kita bisa kembali sekolah minggu di gereja. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang mempunyai binatang peliharaan di rumah? Hah? Semuanya pada punya? Kalian suka dengan binatang? Wah, luar biasa, bagus. Kalian anak-anak yang hebat. Sekarang Kak Roto mau tanya, binatang apa saja yang kalian pelihara? Ayo. Oh, ada yang memelihara anjing. Ada juga yang memelihara ayam. Ada juga yang memelihara kucing. Terus ada yang memelihara ikan. Ada yang memelihara burung. Wah, pokoknya masih banyak jenis binatang lain yang bisa dipelihara. Di antara adik-adik, siapa yang pernah memelihara domba? Oh, tidak ada. Iya, kalau di kota memelihara domba sangat susah sekali. Kalau gitu, siapa yang pernah pergi ke desa? Oh, pada pernah ke desa? Iya, kalau di desa itu padang rumputnya masih luas. Di sana orang memelihara domba. Domba harus dibuat kandangnya supaya ada tempat tidurnya si domba. Si domba juga harus dikasih makan, dikasih minum, dijaga, dirawat. Supaya apa? Supaya domba-dombanya bisa selamat. Bahkan kalau ada serangan dari binatang buas, dombanya bisa selamat. Jadi domba itu harus dijaga sepanjang hari. Nah, adik-adik, siapa yang tahu orang yang memelihara domba disebut sebagai apa? Wah, pintar sekali, betul. Disebut sebagai gembala. Apakah kalian pernah melihat ada orang yang sedang menggembalakan kambing dombanya? Oh, ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang seorang gembala yang masih muda yang bernama Daud. Siapa anak-anak? Daud, betul sekali. Ada seorang anak yang bernama Daud. Ia tinggal bersama ayahnya dan juga ibunya beserta kakak-kakaknya. Walaupun Daud masih kecil, Daud sudah mengenal Tuhan. Dia sudah sayang sama Tuhan. Ia mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu, Daud juga mengasihi ayahnya, mengasihi ibunya,
dan melakukan perintah-perintahnya. Setiap hari Daud menggembalakan domba-domba ayahnya dan memimpin mereka ke padang rumput yang hijau. Di padang itu domba-domba bisa makan rumput sepuas-puasnya sampai kenyang. Dan kalau domba sudah kenyang, dia butuh minum. Maka Daud membawa domba-domba itu ke sungai. Di sungai itu domba-dombanya bisa minum air sehingga dia tidak haus lagi. Daud menjaga domba-dombanya. Dia juga memperhatikan setiap domba-dombanya dengan sangat baik. Satu demi satu Daud jaga domba-dombanya. Kalau ada singa atau binatang buas yang hendak menerkam domba-dombanya, Daud langsung mengambil tongkatnya dan berlari sekuat tenaga mengejar singa itu dan memukulnya dengan tongkatnya. Domba itu pun selamat dari cengkraman si singa atau cengkraman binatang buas. Adik-adik, domba-domba yang dipelihara Daud sangat senang dengan Daud. Domba-domba itu sangat sayang dengan Daud. Karena apa? Daud juga sangat sayang dengan domba-domba peliharaannya. Daud sangat baik dengan domba-dombanya. Daud memelihara, merawat, menjaga. Bahkan kalau domba-dombanya itu sudah lelah berjalan, Daud membawa domba-dombanya itu untuk beristirahat di tempat yang teduh. Ketika domba-domba itu sedang beristirahat, Daud juga ikut untuk beristirahat. Daud duduk di atas batu. Ia mengambil kecapinya dan menyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud menyanyi dengan sangat senang sekali. Daud bergembira. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembalanya. Tuhan Yesus selalu menjaganya. Tuhan Yesus selalu melindungi Daud. Daud aman bersama dengan Tuhan Yesus. Daud merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Daud senang dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga, sudah memelihara, sudah merawat, dan sudah melindungi aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sangat mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi semua orang. Bahkan binatang-binatang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga kita setiap hari. Dia menyertai kita setiap hari. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Saat kita senang, Tuhan Yesus juga ada bersama dengan kita. Karena itu, adik-adik harus meniru Daud, di mana Daud sangat mengasihi Tuhan. Kalian juga harus mengasihi Tuhan Yesus.
Bukan cuma itu, mengasihi orang tua, mengasihi ayah dan ibu, mengasihi kakak, adik, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang, bahkan mengasihi binatang-binatang, termasuk binatang yang kalian pelihara. Itu harus disayang, itu harus dikasihi. Dan jangan lupa, kalau kalian memang sayang Tuhan Yesus, kalian harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Kalau kalian sayang kepada orang tua, maka kalian akan menaati, menuruti, melakukan perintah-perintah orang tua. Ya, siapa di sini yang mau berjanji akan mengasihi Tuhan, akan mengasihi orang tua, mengasihi kakak, mengasihi teman-teman, mengasihi adik, dan mengasihi semuanya, bahkan mengasihi binatang-binatang? Oh, semuanya mau. Kalian anak-anak yang hebat. Daud juga mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, dan juga mengasihi binatang-binatang peliharaannya. Yuk, sekarang adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus gembala kita yang baik, yang memelihara kita. Kalian tirukan ya Kak Rotu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara saya, sudah menjaga saya, sudah merawat saya, dan melindungi saya. Sekarang adik-adik punya tugas di rumah, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat 2 bunyinya, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi ya, Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dihafal ya? Pintar. Ya, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, semua manusia, bahkan binatang-binatang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.